diklik, kemudian pilih foto, silahkan bebas. Misalnya sebagai contoh saya pilih yang ini ya. Saya klik tanda centang. Nah, ini lihat coba. Tuh, kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran dasar desain grafis ya. Ini merupakan pertemuan tentang materi belajar menggunakan Pixel Lab. Seperti kalian ketahui ya, kita pernah bahas bahwa kita mempelajari Pixel Lab itu karena tidak bisa tatap muka belajar di lab komputer ya, karena dalam masa pandemi COVID-19. Jadi supaya kalian bisa praktek dengan materi yang hampir sama. Jadi kalau misalnya di sekolah itu menggunakan Photoshop dengan komputer lah, sekarang dengan smartphone kalian masing-masing softwarenya atau aplikasinya menggunakan Pixel Lab. Oke, untuk yang sekarang itu materi yang akan kita pelajari yaitu bagaimana trik atau cara kreasi membuat teks ya pada Pixel Lab. Ada beberapa ya, intinya jadi bagaimana sih kreasi pembuatan tulisan pada Pixel Lab. Oke, kita jalankan ya. Ini Pixel Lab-nya seperti biasa saya posisikan miring atau landscape, jadinya menunya itu ada di sebelah kanan bawah. Nah, ini teks yang sudah ada. Biasa kalau misalnya kita membuka Pixel Lab langsung disuguhkan dengan tulisan new text. Kalau misalnya mau langsung diedit, tinggal klik di sini ya. Ini ada icon pensil atau jalankan atau klik di bagian sini ya, di icon A. Nah, di sini ini kelompok tool yang bisa digunakan untuk mengedit teks. Oke, kalau misalnya dihapus dulu berarti ya kalian nanti harus buat lagi ya. Ini misalnya dirubah, kita edit, klik sini, ganti dengan nama kalian masing-masing. Kalau di sini saya pakai misalnya Yasta misalnya ya, atau besar semua hurufnya seperti ini, kemudian klik OK ya. Nah, ini tipe yang pertama, ini saya kecilkan saja ya. Teksnya biasa saya copy ini ya, saya klik, saya geser misalnya sebelah sini, kemudian saya ganti huruf, geser ke atas. Nah, ini dia font. Untuk jenis font sudah pernah saya bahas, kalian bisa menambahkan font ya, download dari internet kemudian dipasang atau ditambahkan di Pixel Lab. Silahkan buka lagi video sebelumnya atau video belajar Pixel Lab bagian ke 4 mungkin ya. Saya pilih yang ini misalnya, yang Rock Boy ya, ini, kemudian saya klik OK. Nah, ini dia. Kemudian misalnya diwarnai berarti memilih sini ya, color. Ini warna tunggal, ini warna gradien ya. Warna gradien itu dalam satu tulisan terdiri dari lebih dari satu warna ya. Nah, ini gradien, warna gradien seperti ini. Misalnya ini. Nah, atau kalian bisa atur-atur di sini ya, klik plus. Ini bisa diatur-atur seperti ini ya, dari putih ke ungu, putihnya ada di atas gitu ya. Ini klik sini, ini secara diagonal, gradiennya ini secara radial. Nah, dan seterusnya. Jadi kalian bisa atur-atur sini. Atau kalian bisa menambahkan atau mengatur-ngatur ini ya. Digeser ini. Nah, kelihatan tuh putihnya. Ini juga makin menggelap. Oke.
atau kalian bisa menambahkan kontrol pengatur ini dengan menambahkan ini ya, diklik tik. Nah, ini jadi ada di sini. Kelihatan? Nah, itu dia. Klik OK. Misalnya kalau diterapkan. Oke, nah warnanya di seperti ini. Ya, itu menggunakan pewarnaan yang gradient. Kalau sudah, klik tanda centang. Kemudian saya copy lagi ya. Yang ini saya copy, saya taruh misalnya di bawahnya sini. Kemudian saya ulangi untuk mewarnai teks atau huruf atau tulisan itu dengan mengklik color. Klik color, saya pilih color, berarti ini satu warna ya. Warna tunggal. Kalau memilih di sini. Saya pilih dengan warna biru muda misalnya. Nah, ini dia. Klik tanda centang. Set. Udah. Kemudian saya copy ya untuk membuat tipe yang lain. Saya copy ini. Kemudian sebelah sini ya, misalnya saya besarkan ya. Besarkan. Oke, biar kelihatan ini. Nah, tipe yang berikutnya yaitu diberi garis luar atau dalam bahasa Pixellab-nya yaitu stroke ya. Bukan penyakit stroke ya. Stroke, coba kita buka. Nah, ini tulisannya stroke. Jadi kalau saya memberikan pertanyaan apa fungsi stroke, yaitu memberikan garis luar pada suatu objek ya. Ini di sini objeknya tulisannya, berarti pada tulisan saya klik stroke, klik enable. Nah, itu garis luarnya seperti itu. Ini warnanya hitam. Bisa dipilih garis luarnya warnanya apa di sini. Oke, kemudian klik tanda centang. Nah, dah ya. Ini saya copy lagi. Sebagai latihan saya copy ini, saya taruh di sini. Yang ini saya kecilkan saja, saya taruh sini ya. Tuh, udah 4 macam ya. Udah 4 macam tulisan. Oke, yang ini sekarang. Nah, stroke-nya atau garis luarnya kita rubah menjadi lebih tebal. Kita aktifkan lagi stroke. Kemudian warnanya kalau mau dirubah silahkan. Warnanya mau dirubah silahkan ya, boleh. Garis luarnya misalnya saya rubah dengan warna apa ya, putih misalnya ya. Nah, itu dia ya, warna putih garis luarnya. Kemudian stroke width ini 4 besarnya ya. Stroke width itu lebar garisnya, garis luar. Kalau kita tambahi, nah itu akan menjadi lebih tebal. Nah, oke. Itu dia, seperti itu ya. Klik enable. Nah, ini ya, saya copy lagi tulisan ini itu ya. Nah, ini saya kecilkan, taruh di sini. Oke, kita sudah punya berapa? 5 ya, 5 jenis bentuk huruf. Nah, ini ya, ini yang stroke-nya tipis. Kemudian ini yang stroke-nya lebar atau garis luarnya ya. Oke. Kemudian yang ini ya, yang ini saya stroke-nya saya nolkan lagi. Ini saya hilangkan. Saya klik tanda centang. Kemudian misalnya kita beri ini bayangan. Ini ya, bayangan. Saya klik sini, atau misalnya supaya lebih jelas untuk garis backgroundnya saya rubah menjadi putih saja ini ya. Oke, atau jangan putih, jangan terlalu putih. Nah, ini dia, bentar. Nah, ini aja lah ya. Ya, oke, ini backgroundnya saya ganti. Selanjutnya saya balik lagi sini ya, balik lagi ke tool yang ke berapa ini, yang ketiga kayaknya. Ini A. Kemudian ini kita mau kasih bayangan atau dalam bahasa Inggris itu shadow ya. Nah, ini shadow bayangan. Klik enable.
Nah, itu ada bayangannya. Kemudian opacity, ini kalian bisa atur-atur perubahannya, dilihat bagaimana. Kemudian ini tentang blur radius, lebar dari radiusnya. Kemudian tentang offset X. Offset X itu pergeseran secara horizontal. Coba saya rubah. Nah, itu kelihatan ya. Dia akan bergeser secara horizontal. Bayangannya mau jatuhnya bagaimana? Seperti itu. Kemudian ini yang offset Y ya. Y atau offset Y. Ini kalau saya tarik kiri kanan, dia akan berubah bayangannya ke atas ke bawah. Oke, kalau X mendatar, kalau Y itu secara vertikal. Itu seperti kalau di matematika itu sumbu X dan Y ya. Nah, kalau nggak salah itu. Oke. Nah, coba saya kasih bayangan agak ke bawah. Nah, blurnya sedikit. Nah, klik tanda centang. Oke, sudah, ini kasih bayangan. Kemudian seperti biasa nanti kamu latihan ya, di copy. Nah, ini dikecilkan, taruh di sini, nanti jejeran. Oke. Nah, nanti berarti hasil pekerjaan itu seperti biasa di screenshot ya. Namanya Pak, disimpan kemudian dikirim ke Pak Ngaman berarti. Dengan nama kalian masing-masing. Jangan mayasta ya. Ini saya ubah lagi. Misalnya saya ganti opacity-nya, shadow-nya. Ini saya jadikan opacity-nya itu 100. Opacity itu tingkat transparansi ya. Jangan lupa opacity itu apa? Tingkat transparansi. Ini saya kecilkan. Nah, lihatin blurnya. Jadi nggak ngeblur. Blurnya 0. Kemudian offsetnya saya rubah. Misalnya ini, kemudian ini agak ke atas coba. Nah, seperti itu ya. Beda dengan yang ini. Kalau ini ngeblur, kalau ini enggak. Jadi seperti ada bayangannya. Oke. Nah, iya. Klik tanda centang. Kalau sudah, di copy lagi ya. Copy lagi. Kemudian yang ini saya taruh ke bawah. Coba yang ini saya kecilkan. Ya, nanti juga kalian seperti itu. Jadinya bukti bahwa kalian sudah mempelajari beberapa macam pembuatan jenis-jenis huruf gitu ya. Kemudian yang ini saya klik shadow lagi, shadownya saya hilangkan. Saya klik shadow, saya hilangkan, berarti enable-nya digeser ke kiri. Nah, kemudian klik tanda centang gitu. Nah, sekarang misalnya tipe atau trik yang selanjutnya itu kita coba pakai inner shadow ya, inner dalam shadow bayangan. Jadi memberikan efek bayangan ke bagian dalam teks ya. Diklik, kita enablekan di sini. Nah, kemudian untuk warna silahkan kalian dipilih-pilih di sini. Ini saya pilih warna hitam aja. Kemudian nah, itu udah mulai kelihatan ya. Offsetnya saya rubah. Misalnya segini. Blurnya saya kecilkan lagi. Nah, kemudian ini segini. Nah, jadi memberikan efek bayangan ke bagian dalam. Jadi seolah-olah kalau kalian lihat itu seolah-olah kayak jendul gitu ya. Oke. Nah, klik tanda centang. Oke, ini saya copy lagi. Saya copy, kemudian saya kecilkan, taruh di sini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini saya klik tulisan yang ini, kemudian efek inner shadow-nya saya buang. Jadi kita klik lagi sini, saya klik enable-nya digeser ke kiri. Nah, jadi hilang ya efek dari inner shadow-nya. Klik tanda centang. Kemudian untuk yang selanjutnya kita beri corak misalnya ya. Kita bisa beri corak. Ini tulisannya, kemudian ini saya copy dulu ya. Coba saya copy dulu. Mana copy.
Ini udah saya taruh di sini dulu aja, oke. Nah, yang mau diedit itu yang ini. Kita kasih seperti ini. Misalnya nah, ini tekstur ya. Tekstur, kita pilih tekstur ya. Kita pilih tekstur, aktifkan. Jelas ini tulisannya kita pilih dulu, kemudian klik tekstur. Kemudian no tekstur, berarti kita harus memilih dulu. Teksturnya bisa menggunakan foto ya. Diklik, kemudian pilih foto, silahkan bebas. Misalnya sebagai contoh saya pilih yang ini ya. Yang ini misalnya, ini foto hasil downloadan. Kemudian diatur-atur oleh kalian, misalnya saya mau ngambil segini aja. Nah, kemudian klik tanda centang ya. Klik tanda centang. Ingat ini bisa diatur-atur ya, apa namanya, bisa dibolak-balik. Ini dengan mengklik bagian sini kalian bisa mempraktekannya ya. Atau memutar, dirotasi di bagian sini. Saya klik tanda centang. Nah, ini lihat, coba. Tuh, kelihatan ya? Nah, jadinya seperti itu. Kemudian ini aspek rasio saya aktifkan. Tuh, jadi kalian bisa mengatur-ngatur ya. Klik tanda centang kalau sudah. Oke deh. Jadi tulisannya itu ada background dari fotonya, gitu ya. Nah, ini saya kecilkan lagi di sini. Udah berapa ya? Ini saya tarik ke bawah. Yang ini 1 2 3 4. Nah, udah 9 ya. Udah 9 jenis. Kemudian saya bikin ya. Saya bikin garis luar ambil dari gambar ya. Stroke diambil dari gambar. Ini triknya seperti ini. Ya. Saya klik ini, kemudian saya duplikat jadi 2 ini, kemudian yang satunya saya kasih stroke. Mana ya? Ini enable, kemudian stroke-nya diperlebar. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini taruh di bagian bawahnya ya. Taruh di bagian bawah yang ini. Caranya kalian bisa klik to front ya, atau to back. Berarti kalau misalnya ini yang dipilih berarti ini to back. Klik sini ya. Nah, jadi dia berada di bagian belakang. Oke, yang ini saya pilih. Tek. Ini coba warnanya supaya beda ya. Supaya beda warnanya, kita bedakan saja. Ini misalnya, oke, ditaruh di sini. Kalau sudah, aktifkan ini lapisan atau layer ya. Dan layer, kemudian, nah ini lapisan yang ini kita pilih ya. Kita pilih. Nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah yang merah, itu objeknya yang ini tuh kelihatan. Nah, coba yang satunya. Oh, ini bukan. Berarti yang ini kita sembunyikan saja. Kita sembunyikan dulu. Kita sembunyikan semuanya. Nah, berarti tinggal yang bawah sama yang atas, oke? Kita gabungkan ya. Kita maksudnya mau menggabungkan objek yang 2 ini ya. Nah, ini tulisan yang merah dengan yang biru kita mau menggabungkan layernya. Nah, begini ya. Nih, ini kita copy dulu. Copy, ada di sini. Yang ini kita gabungkan. Oke. Selanjutnya kita klik. Nah, ini ya. Intinya yang kelihatan ini tuh fungsinya untuk memperlihatkan objek, kelihatan apa tidak gitu ya.
Jadi kalau mau diperlihatkan, diklik lagi di sini. Saya klik sini, kemudian ini saya klik tanda centang, kemudian yang satunya juga klik tanda centang. Kemudian kita gabungkan, ya. Saya gabungkan layernya, ya, antara yang merah dengan yang belakangnya di sini. Saya klik sini, tik. Confirmation, are you sure you want to merge the selected object? Nah, ini mau menjadikan satu, ya apa enggak? Katanya. Saya klik OK. Oke, nah, udah ya. Kemudian ini sudah jadi satu. Kemudian ini tak munculkan lagi. Nah, ini yang ini. Oke, saya klik lagi di sini supaya ini nggak menghalangi. Klik sini ya, lapisannya. Nah, ini. Kalau sudah digabungkan, ya, kalau sudah digabungkan layarnya, nah kita berikan tekstur, ya, dari gambar lain. Misalnya caranya, kalian klik di sini, ya, kemudian cari tekstur. Nah, ini dia, ya, tekstur, kemudian klik di bagian sini, pilih apa namanya gambarnya, bebas terserah, ya, silahkan. Ini kebetulan yang ada saya ini, jadi biar gampang ya ini saja. Pilih ini, dan saya posisikan seperti ini, klik centang. Ini sudah ya, kelihatan. Nah, kemudian klik tanda centang. Nah, ini tulisannya yang ini kita tumpuk, ya, di sini. Ini karena ada di belakang, berarti kalian ya klik di bagian A sini. Nih, kemudian to front. Nah, dah. Kita edit warnanya coba. Ini ya, klik tanda cetak. Oke, nah ini ya. Yang ini, kalau misalnya nggak mau terpisah, seperti biasa tadi, objek ini kita jadikan satu. Klik ini, kemudian berarti satu ini, kemudian ditambah yang atasnya, ya. Oh iya, yang atasnya kan yang bawah kita jadikan satu, ya. Nah, kita klik sini, kemudian yang atas dengan yang bawah ini, dua objek ini kita jadikan satu. Klik sini, merge namanya, merge. Oke, udah ya. Kemudian klik lagi di bagian lapisan atau layer di sini supaya menyembunyikan jendela layernya. Nah, ini dia, ya. Ini sudah jadi untuk yang membuat tulisan dengan garis luar dari gambar. Oke? Nah, begitu ya. Selanjutnya saya buka lagi lapisan ini, kemudian saya munculkan objek-objek yang lainnya. Tulisan-tulisan yang tadi disembunyikan. Nah, udah kelihatan semuanya. Klik lapisan lagi untuk menyembunyikan jendela lapisan atau jendela layer. Nah, oke. Ini saya kecilkan. Nah, ini dia. Oh, udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 10 ya. Udah 10 jenis. Kemudian ini saya copy untuk jenis yang berikutnya, ya. Saya besarkan supaya agak besar. Nah, kalian bisa membuat tipe jenis huruf dengan variasi seperti ini, ya. 3D text di sini ada, ya. 3D text, kemudian enablekan. Tuh, kelihatan ya depth-nya atau kedalamannya, tuh. Kelihatan perubahannya? Oke. Kemudian bagian gelapnya, darken, efek gelapnya, ini kelihatan banget gelapnya, ini makin nggak kelihatan. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, namanya X, Y, Z, berarti ya seperti ini. Nah, kalau ini secara atas ke bawah, nah, kelihatan tuh. Iya, untuk ininya miring dan seterusnya. Oke deh, Z dan lain sebagainya. Kalau sudah, misalnya klik tanda centang. Nah, jenis
tulisannya seperti ini ya. Ini udah nyampe ke yang 11 berarti ya jenisnya. Oke, demikian untuk jenis-jenis atau trik dalam membuat huruf di Pixlab. Semoga kalian bisa mengikuti. Sebenarnya masih ada lagi, ada beberapa ya. Contoh atau sekalian saja sekarang. Ini biar nggak ketinggalan. Ini saya copy. Ini saya copy, kemudian saya besarkan. Nah, ini kemudian kita kasih reflection ya, ini enable. Nah, kelihatan ya, itu dia. Jadi seolah-olah tulisannya ada di atas lapisan yang apa namanya ya, yang bening gitulah ya. Oke, klik tanda cetak. Demikian tips dan trik dalam pembuatan jenis-jenis variasi teks di Pixlab. Semoga kalian bisa mengikuti. Sebagai apa namanya tagihannya, pendalamannya, silahkan buat persis seperti ini, kemudian kalian simpan ya, save image as. Kalau save as project itu berarti akan diedit di lain waktu ya. Kalau misalnya pekerjaan di Pixlab mau diedit di lain waktu, maka kalian save as project dan kalian bisa membuka lagi. Kemudian untuk dikumpulkan ke Pak Maman, silahkan klik save as image. Nah, kemudian save to gallery ya, save to gallery. Sudah disimpan ya tadi. Coba kita cek, misalnya kita cek ke file manager ya. Kita cek ke file manager, ini sudah saya buka. Dibuka di folder Pixlab, kemudian nah ini dia ya, ada gambarnya. Coba saya klik, coba dibuka dengan galeri. Nah, ini hasil pekerjaannya. Oke, ini yang dikumpulkan ke Pak Maman ya. Coba saya klik back lagi, ini diganti namanya ya, wajib diganti namanya. Diklik tiga di sini, pilih rename kelas dulu, misalnya 10 TKJ 8 di situ ya, strip. Nah, diganti Maman gitu ya, atau Suryaman ini. Oke. Nah, klik save. Nah, ini yang diupload ya, yang diupload dikumpulkan sebagai tugas praktik kalian. Terima kasih, semoga tetap semangat ya. Rajin belajar, rajin ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.